Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua sahabat, kawan-kawan semua yang saat ini menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, ini momen atau kesempatan kita bisa saling sapa, saling sharing setelah beberapa lama kita break dulu ya di channel YouTube ini, tapi kita lanjut lagi. Mudah-mudahan di tengah pandemi corona ini kita masih bisa saling support, saling motivasi untuk semuanya. Harapannya teman-teman juga semua terlindungi, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, dan banyak di rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang memang harus keluar, mendingan stay di rumah, banyak-banyak kumpul sama keluarga, itu jauh lebih baik. Dan jangan lupa peduli dengan tetangga sekitar yang mungkin kurang beruntung dengan kita, dibanding kita, dengan banyak berbagi ya, berbagi apapun lah, berbagi makanan, berbagi sembako, apapun yang kita bisa bagi, kita bagi agar bisa meringankan orang-orang di sekitar kita. Minimal kita bisa menjadi manusia yang manfaat di lingkungan sendiri gitu, sambil mengisi kegiatan selama stay di rumah. Dan jangan lupa tiap jam 10 berjemur ya. Nah baik teman-teman, kita akan coba sharing di sini. Mungkin ini nanti akan membawa inspirasi dan juga bisa menemani teman-teman yang stay di rumah. Kali ini kita coba mengundang teman yang insya Allah banyak membawa inspirasi dan nantinya akan berbagi cerita kepada kita semua apa yang dilakukannya, sebuah kegiatan yang sebenarnya semua orang harusnya mampu gitu ya, tetapi mungkin masih banyak yang belum tahu bagaimana menjalankannya. Tetapi ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Hal ini feedbacknya keren. Kalau seseorang yang mau melakukan hal ini, insya Allah kebaikannya akan berbalik ke dirinya. Karena kegiatan baik ini dilakukan pagi hari, di awal hari. Kalau di awal hari kita sudah menabur kebaikan, bisa kebayang sepanjang hari itu nanti berbalas kebaikan yang menghampiri kita. Jadi feedbacknya keren. Maka kita akan langsung tanya ke pelakunya, ya, ke orang yang melakukan, nanti testimoninya seperti apa, kisah-kisahnya seperti apa, keajaiban-keajaiban apa yang nanti datang pada dirinya setelah dia melakukan kegiatan baik di pagi hari. Dan kegiatan ini disebut pagi yang dahsyat. Apa sih pagi yang dahsyat? Kita langsung saja bertanya kepada sang pelaku. Adalah sahabat saya ya, yang udah lebih dari sekedar sahabat, yang bahkan seperti saudara. Beliau adalah Mas Budi Roso. Mas, kita jaga jarak, jadi kita nggak usah. Iya, kita tos aja, tos. Kita ikuti anjuran pemerintah karena ini masih pandemi corona. Tapi sehat Mas Budi ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat Mas ya. Iya. Apa yang dilakukan selama ada pandemi corona ini? Kumpul keluarga. Sebelum ada lebih banyak quality time buat Quality time-nya di quality gitu ya. kualitas lagi. Quality dan quantity ya. Anak-anak lebih ngumpul tiap hari, lebih tahu. Iya. Termasuk salah satu anak yang pertama yang di Wonosobo pun Iya. akhirnya pulang ya dan kumpul ya. Itu hikmahnya keren. Sendiri. Memang kalau kita lihat kita jam 10 kita keliling, maksudnya keluar rumah sedikit jalan-jalan tuh, perhatikan tetangga semuanya, ada yang berjemur, ada yang main-main sama keluarga di halaman. Itu kan keren ya. Jarang-jarang kan itu. Nah, ini hikmah terbaik ya Mas ya. Selama itu baru sekali. Nah, berarti corona itu tidak hanya sekedar musibah saja, tapi di balik musibah tentu ada hikmah ya, salah satunya itu. Limpah. Ya Mas Budi, cita-cita PYD ini Mas Budi. Mas Budi kan udah lama nih ya, pagi yang dahsyat atau lebih dikenal dengan singkatannya PYD. PYD. Iya. Mudah. Nah, PYD itu kegiatan apa Mas, coba cerita Mas Budi aja yang cerita. Ya, kalau PYD atau pagi yang dahsyat itu kegiatan berbagi makan Bagi makan pagi. Iya, ke duafa, terutama yang di pinggir-pinggir jalan ya, itu kita lakukan
dari start sampai jam 7 sampai sekitar jam 9 kita lakukan pembagian. Jadi kita muter sekitar 100 sampai 120 bungkus setiap hari. Dan alhamdulillah sudah berlangsung ya sekitar 5-6 tahun. 6 tahunan ya. Jadi keluar berbagi nasi sarapan. Iya, itu sudah dibungkus ya? Sudah dibungkus. Menunya nasi sayur ayam, biasanya sama ayam. Nasi sayur ayam. Selalu ada ayam ya, kalau saya lihat ya. Mungkin ada banyak orang yang ayam bosen, tapi buat mereka-mereka yang kurang beruntung mungkin itu suatu menu sarapan yang spesial ya. Iya. 6 tahun ya Mas Budi ya. Nah, artinya Mas Budi berarti masak di rumah. Bukan saya masak sih, kalau saya masak nggak enak. Oh gitu. Ada mbaknya yang memang pandai masak. Oke, ada tenaga masak. Oke, tenaga masak. Jadi masak mulai jam berapa Mas Budi? Kalau biasanya sebelum pandemi sih sekitar jam 3. Kalau sekarang pandemi kita agak slow, habis subuh baru mulai masak. Jadi tadi itu jam 8 menjelang jam 9 baru pagi agak siang. Ini semenjak ada corona ya, agak siang ya. Agak siang, nyantai lah. Karena anak-anak pondok libur, biasanya kita pondok juga. Oh, sebelum ada corona lebih pagi ya? Pagi karena mengejar anak-anak yang mau sarapan. Oh, anak-anak di pondok, yatim piatu mungkin ya, di panti asuhan yang mereka mau sekolah tapi udah ada Mas Budi yang antar ke mereka dulu. Jadi dipagikan ya? Dipagikan, karena sekarang semuanya libur ya sudah kita sampai saja. Start jam habis subuh itu. Selesai sekitar jam 7 kita mulai bungkus. Oh, jadi jam 7 bungkus baru keluar. Kalau saat ini mungkin lebih difokuskan untuk orang-orang di jalan ya? Yang mencari rezeki di pinggir jalan, tukang becak. Kalau tukang ojek kayaknya lagi booming ya, sekarang udah hampir semuanya ke ojol ya. Iya. Saya tetap istiqomah di tukang becak bersihan. Iya. Sama ya orang-orang yang seperti itulah di jalan-jalan. Iya. Kalau abang becak mungkin kalau saat corona lebih terasa ya, mereka maksudnya terasa drop banget penghasilannya karena jelas sepi penumpang. Di hari biasa pun mereka penghasilan kan di bawah 50.000. Apalagi dengan adanya seperti ini ya. Bisa. Tadi pagi begitu saya bagi, mereka, Mas boleh ambil dua-dua. Sepertinya itu kalau nggak buat pagi sama siangnya. Betul. Saya kelaskan, nggak apa-apa, boleh ambil dua. Iya. Mereka butuh siangnya juga kadang-kadang mungkin. Mereka nggak tanya, mereka nggak makan. Artinya kalau tadi ada yang mengambil minta 2 bungkus gitu ya Mas, biasanya dikasih 1, sini minta 2 bungkus untuk sekalian makan siang. Mungkin ini jadi berarti banget buat mereka ya Mas. Mungkin berapa hari yang lalu atau kemarin mungkin bisa ada beberapa abang becak yang harus puasa ya, terbukti ketika Mas Budi bawa itu langsung ada yang minta 2 ya. Ini mungkin hanya sebagian yang Mas Budi temui, mungkin akan masih banyak lagi kan ya yang nggak kejangkau tentunya. Saya yakin masih banyak. Iya. Di sela-sela mungkin gang-gang kecil atau rumah-rumah di terpencil dan sebagainya mungkin belum terjangkau di komunitas teman-teman. Iya. Masih banyak saya. Kalau dari Mas Budi sendiri sih tiap pagi nih, kalau boleh tahu rata-rata berapa bungkus Mas yang tersebar? 100, kadang 120, kadang 110. Lihat potongan ayamnya ya, nggak tentu seperti itu. Jadi ya tergantung jumlah. Iya, antara 100 120. Iya, seperti itu. Tentu nggak akan bisa mencukupi semua ya Mas ya. Iya, kita paling jadi ngeplotkan saja yang sudah terbiasa saya lihat. Itu jumlahnya berapa di sudut jalan berapa, situ berapa. Jadi jangan sampai ada saya bagi terus ada yang aku bagian, rasanya kan gak enak banget. Betul. Nah, sebelum lanjut nih teman-teman bisa lihat dulu ini cuplikan sedikit tentang apa kegiatan PYD ini yang dilakukan Mas Budi dan dibantu relawan ya tentu ya Mas ya. Ada relawan yang berbagi. Ini cuplikan videonya, teman-teman bisa sambil lihat. Dan ini dilakukan setiap pagi ya, setiap pagi kecuali hari apa Mas, ada off-nya Mas? Off-nya paling Senin sama kalau enggak ya ini Ahad Senin off. Ahad dan Senin off. Gitu ya. Ya, kita saksikan videonya.
Nah, untuk relawan sendiri Mas Budi, relawan itu kan siapapun boleh gitu ya Mas ya? Boleh, siapa aja boleh. Tidak harus daftar atau apa segala macam enggak ya? Siapapun yang mau ikut berbagi boleh ya? Saya pagi kan di grup langsung siapa mau bagi ini, mungkin langsung rebutan saya mana saya naik daftar dulu ya, langsung saya suruh ke rumah gitu tiap hari. Tidak ada yang tetap gantian sebenarnya sih. Terus dibagi, misalkan ada 2 atau 3 relawan yang mau ngebagi, nanti jumlahnya dibagi ya? Sekitar ada 4 kantong ya. Ada 4 kantong. Relawan 2 kantong, sekitar jumlah 50 sampai 60 satu relawan sekali bagi. Kalau banyak relawan ya bagi satu kantong 30 bungkusan ya. Bagi sendiri. Karena memang jumlahnya belum bisa lebih dari itu, sementara ini belum bisa nanjak. Kalau awal dulu kan baru paling 30 bungkus berangkat dari ya sekitar diri sendiri dulu lah, 10, 20. Saya waktu itu sendiri belum banyak yang titip. Iya. Begitu mulai banyak yang titip ya nambah lagi 50. Bahkan sekarang bisa stagnan dia di angka 100-120. Titip itu artinya ada orang yang mungkin ingin juga ikut berbagi, tapi mungkin dia repot baginya ya, bisa titip ke Mas Budi gitu ya. Saya sebenarnya sarankan ke teman-teman kalau bisa sebenarnya lakukan sendiri di lingkungan sendiri. Tapi karena mungkin kesibukan dan sebagainya. Mungkin. Tapi pengen sedekah jadi titip ke saya. Titip. Tapi satu kali lagi itu saya sarankan sebaiknya lakukan sendiri. Entah itu 2-3 bungkus, 5 bungkus asal rutin tiap hari, dan itu membantu ke orang sekitarnya itu lebih bagus. Itu teman-teman. Ini simpel sih sebenarnya Mas Budi ya, kalau kita mau, kalau punya niat yang kuat ya mau berbagi sih simpel menurut saya. Jadi 5 bungkus, 10 bungkus nggak masalah, nggak harus ratusan seperti Mas Budi, artinya mulai saja dulu gitu ya, 3-5, kemudian nanti yang penting rutinnya ya Mas ya, istiqomahnya ya, jadi konsisten, kita komitmen gitu, kita mau berbagi tiap pagi. Kalau misalkan belum mampu tiap hari, bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, kasih deh ke sekitar rumah, mungkin seperti itu Mas Budi. Dan mungkin awalnya juga seperti itu, atau ada cerita tersendiri Mas ketika Mas Budi ngawali PYD ini, ceritanya gimana gitu? Dulu tuh catering online lah biasa. Awalnya jenengan itu posting ada yang sehari ini kita masak ini siapa yang mau, terus gitu pada waktu itu masih. Itu pre-order gitu ya? Tahun berapa itu Mas? Ya sekitar itu 5 tahun yang lalu mulai lah ya. Iya, nyambung dengan PYD ya. Jadi 6 tahun yang lalu sebelum PYD ini jualan. Terus kemarin lama-lama agak nggak laku ya. Terus ada yang sisa, ada yang kadang beberapa ada 10 sisa, 5 porsi. Tapi kemudian saya bagikan. Sisanya itu yang nggak kejual dibagikan. Dan pada suatu saat kita tidak laku sama sekali Mas. Akhirnya saya bagikan. Tapi udah masak. Sudah masak. Sudah stok tapi nggak laku. Bukan pre-order, jadi saya masak sekian, siapa yang mau? Gitu, bukan pre-order. Iya. Bagikan, ternyata hari itu cuma 1 atau 2 yang laku, jadi semuanya. Sisanya banyak. Nah, ada perasaan yang kayaknya itulah. Saya ada sedikit nekat waktu itu. Pokoknya ada uang berapa, masa kita bagi aja. Padahal waktu itu kita nggak ada pemasukan lain. Memang pemasukannya dari jualan gitu. Ini malah dibagi ya. Saya ada 1-2 teman yang tahu, terus Mas saya ngikut lah. Berapa 1 bungkusnya ya? Waktu itu saya bingung. Ya sudahlah, jenengan jualan, saya beli aja ke jenengan gitu. Jadi saya beli aja, terus ini mulai banyak. Tadinya saya prinsip agak jualan, lama-lama terus sudahlah. Saya berapapun uang saya masak dan saya bagikan banyak dibagikan. Jadi berjalan sampai sekarang. Ini menarik awalnya ya. Jadi berawal dari jualan, kemudian suatu ketika tidak laku, banyak stoknya dibagikan, dan jadi keterusan sampai sekarang. Akhirnya jadi mengundang yang lain untuk titip ya Mas ya. Dan sudah 6 tahun berjalan. Tentunya nih Mas, ada banyak kejadian-kejadian yang akhirnya Mas Budi dapatkan yang sadar nggak disadari. Ini bisa dikatakan efek dari kegiatan baik seperti ini. Ya, sebenarnya berbuat baik itu sesuatu yang wajar dan memang manusia sewajarnya seperti itu. Ya, tetapi Allah pun menjanjikan kepada manusia yang mau berbuat baik ada kebaikan yang nantinya juga sebagai balasan. Nah, Mas Budi sendiri tentu banyaklah peristiwa-peristiwa Mas Budi dapatkan, keajaiban, suka dukanya selama menjalankan PYD ini. Monggo Mas ceritain. Ya, kalau dari segi materi memang mungkin tidak
tidak berlimpah, tidak kaya dan sebagainya. Tapi ketenangan batin itu yang istilahnya tidak ternilai dengan uang. Tidak ternilai dengan uang. Terus saya bisa maksudnya banyak kemudahan yang orang lain tidak dapatkan, saya bisa dapatkan. Ya, contoh ya segala masalah-masalah hidup alhamdulillah bisa saya dan keluarga lalui dengan tenang ya, tidak panik ya, selalu ada jalan keluar intinya Mas ya. Kemudian bagaimana saya ke keluarga tuh saya lebih kayak mengarahkan anak dan istri itu lebih mudah. Itu kan ya coba ada beberapa teman-teman yang kesulitan untuk itu juga salah satu berkah. Anak saya jadi anak-anak lebih mudah diarahkan. Mudah diarahkan dan mungkin bisa satu warna malah ya, jadi jarang terjadi gesekan juga di keluarga ya. Perasaan itu istilahnya gimana ya? Tidak saya dapatkan sebelumnya sama keluarga itu tidak saya dapatkan sebelumnya. Kemudahan lain yang alhamdulillah ya mau saya cerita nggak enak ya. Iya nggak apa-apa Mas kalau memang bisa jadi motivasi. Wong perginya sama jenengan kan? Iya. Artinya dari sisi walaupun mungkin ada orang menilainya dari jumlah materi jumlahnya, tetapi ada orang yang punya materi berlimpah tapi dia tidak dapat ketenangan juga banyak. Tapi ada orang yang materinya cukup, artinya tidak berlimpah, tapi secara ketenangan luar biasa. Dia bahkan merasa lebih cukup daripada yang materinya jauh lebih banyak. Gitu. Ada yang rumahnya kecil, tapi justru mereka merasa lebih nyaman di rumahnya daripada orang yang rumahnya besar banget, tapi dia sendiri tidak bisa menikmati juga banyak, Mas. Artinya keberkahan itu mungkin dari situ juga, Mas Budi ya. Nah ini juga kadang saya merasakan misalnya orang lain memiliki harta lebih ya. Saya ada perasaan, maksudnya tidak harus iri gitu. Itu sudah memang konsekuensi masing-masing. Saya segini, saya lebih mencukupi. Merasa cukup saya. Lebih merasa cukup. Lah itu dia. Jadi keberkahannya dari situ. Ya nanti teman-teman juga bisa sambil evaluasi muhasabah apa yang kita dapatkan tidak akan sama dengan orang lain, tapi mungkin ada sesuatu yang nilainya lebih luar biasa. Semua orang akan punya nilai masing-masing kan gitu ya Mas Budi ya mungkin. Nah, Mas Budi sendiri punya niatan PYD ini mau sampai kapan Mas Budi? Mungkin sampai saya terus tidak jalankan, sanggup melakukannya lagi. Iya, tidak sanggup melakukannya. Selamanya lah. Selamanya ya. Sehat, ya. Terus ada, terusnya masih bisa masak dan sebagainya. Terus yang biasa masak masih jalan. Kadang saya mikir juga nih kalau yang masak udah nggak di tempat saya kan sudah sembuh juga. Iya. Tapi insya Allah ada jalan lah kalau untuk kebaikan saya punya. Mungkin nanti ada tenaga ahli yang lain lagi ya. Untuk kebaikan selalu ada jalan. Insya Allah. Dan imbasnya juga kebaikan berbalas dengan rezeki yang dicukupi. Mas Budi sini juga punya usaha Mas Budi ya. Nah Mas Budi juga usaha yang saya tahu Mas Budi juga membuka peluang usaha juga buat orang-orang ya. Nanti teman-teman bisa kontak langsung ke Mas Budi kalau mau ikut bisnis dengan Mas Budi punya peluang tentunya ya Mas Budi ya. Juga mengajarkan orang-orang bagaimana bisa berwirausaha juga. Nanti ada di deskripsi atau nanti kita cantumkan di sini kontaknya Mas Budi. Boleh Mas Budi ya teman-teman tahu WA-nya. Mungkin ada yang ingin tanya-tanya bagaimana memulai PYD-nya, mungkin mau menduplikasi ini kegiatan PYD di kotanya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, harapannya seperti itu. Nah, nanti kalau mau tukar pikiran juga sharing dengan Mas Budi boleh ya tentang bisnisnya. Mas Budi ini kelihatannya gini bisnisnya luar biasa ini. Ya banyak di rumah, banyak mikirin orang tapi rezekinya ngalir dari usahanya. Nanti bisa nanya-nanya nih. Bisa nanya-nanya langsung. Wabah corona nggak terlalu ngefek. Oh gitu ya. Orang lain banyak yang drop ya wabah corona secara ekonomi, bisnisnya bahkan stabil. Tutup ya. Alhamdulillah Mas Budi ini stabil ya. Penghasilan tidak tergoyangkan ya. Ya begitulah. Nah, alhamdulillah itu. Bisa beli ini itulah. Iya, masih bisa beli ini itu. Nah, itu artinya tidak kekurangan ya. Salah satu efek juga mungkin dari PYD juga itu ya, Mas. Nah, makanya itu teman-teman, mungkin obrolan singkat ini nantinya bisa jadi inspirasi kecil ya. Tetapi harapan saya nih, teman-teman yang sudah nonton video ini, ayo mulai punya niat bisa berbuat seperti ini, bisa berbuat seperti Mas Budi. Saya yakin tidak sulit kalau kita mau ya. Tidak perlu kita tunda-tunda waktu sih menurut saya. Kita mau saja mulai dari 2 bungkus, 3 bungkus, insya Allah tidak sulit lah. Ya 2 bungkus. Kalaupun saya nggak bisa masak, mungkin bisa beli Mas Budi ya di warung sekitar yang dekat-dekat sambil kita ngelarisi warungnya.
Ya, pesen aja porsi sarapan gitu ya. 3-5 bungkus porsi sarapan itu tidak terlalu mahal menurut saya, dan itu nanti bagi. Kalau bisa teman-teman bagi sendiri biar merasakan doanya langsung dari mereka yang dibagikan, begitu Mas Budi ya. Indah sekali rasanya. Ya, itu dia. Saya aja. Paginya udah dapat sesuatu yang luar biasa. Bayangkan saja teman-teman, 1 nasi mendatangkan doa, 2 nasi, 10 nasi mendatangkan doa. Kalau teman-teman rutin pagi hari sudah ngebagi, sudah mendapatkan doa dari banyak orang, bisa dibayangkan sepanjang hari kita akan dapat keajaiban. Gimana enggak? Soalnya di awal hari sudah didoain banyak orang, dan doa-doa mereka kaum duafa insya Allah ya Mas Budi ya. Doa yang luar biasa ya, makbul. Maka jangan tunggu lama-lama ya, ayo segera action, mulai besok lah, ayo niatkan semua, mulai besok pagi 2-3 bungkus nggak apa-apa, 2-3 bungkus keluar, yang penting rutin. Nggak bisa setiap hari, seminggu sekali ya, yang penting istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, dan terima kasih Mas Budi waktunya ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau kiranya ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Sekali lagi harapannya untuk saat ini, apalagi ya di tengah wabah corona ini, mungkin kepedulian kita sangat berarti. Tidak hanya untuk orang lain, tapi feedbacknya ke diri kita. Ya, berbuat baik itu sebenarnya kebutuhan kita. Ya, yang butuh berbuat baik itu kita. Ya kan Mas Budi ya? Maka ayo komitmenkan, manfaatkan sisa umur kita untuk bisa menjadi manusia yang manfaat. Kita jumpa lagi lain waktu dengan teman-teman yang menginspirasi lainnya. Insya Allah channel ini, channel yang sederhana, akan terus berbagi cerita inspirasi, motivasi buat semua. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian share. Mudah-mudahan jadi ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.